Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong telah dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta dalam kasus korupsi impor gula. Dalam putusannya, hakim menyebut Tom Lembong tidak mendapatkan keuntungan dari kasus korupsi impor gula. Namun, kebijakan Tom Lembong mengimpor gula kristal mentah merugikan negara sebesar Rp194,7 miliar. Tom pun disebut mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan ekonomi Pancasila. Kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, menyebut hakim tidak profesional karena menyebut Tom mengambil kebijakan dengan pendekatan ekonomi kapitalis yang tidak ada dalam fakta persidangan. Mantan Menko Polhukam yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut putusan hakim salah karena tidak ditemukan mens rea atau niat jahat Tom dalam kasus korupsi impor gula. Kini baik pihak Tom maupun Kejaksaan Agung sama-sama mengajukan banding atas vonis hakim. Benarkah majelis hakim tidak cermat dalam vonis Tom Lembong? Dan apakah banding akan membuat vonis Tom Lembong dikoreksi? Inilah kontroversi selengkapnya. Vonis Tom tak semanis gula. Bersama saya, Zilvia Iskandar. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste dan copas dari tuntutan penuntut. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli. 5 narasumber sudah hadir di studio Petro TV. Di sebelah kanan saya ada mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam. Berikutnya juga ada kuasa hukum Tom Lembong, Mas Ari Yusuf Amir. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada pakar hukum pidana, Pak Hairul Huda. Pak Huda, selamat malam. Selanjutnya juga ada pakar hukum pidana, Profesor Agus Surono. Prof. Agus, selamat malam. Selamat malam. Dan juga pakar hukum lainnya ada Bang Edi Hasibuan. Bang Edi, selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya mulai dulu dari Pak Huda yang bilang bahwa Tom Lembong seharusnya bebas. Kenapa Pak Huda mengatakan demikian? Iya betul, karena sesuai dengan asas Green Substandard Code, tiada pidana tanpa kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan, mestinya bebas. Kesalahan apa itu? Inilah yang dikenal di dalam literatur disebut dengan mens rea. Kan gitu. Jadi kalau memang benar ya tidak ada mens rea, mestinya bebas, kan begitu. Tapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya bukan hanya itu. Begini, ini kan timbul kontroversi di tengah-tengah masyarakat ya. Dan mestinya pengadilan itu adalah mereka yang pada akhirnya menyelesaikan kontroversi itu. Timbul masalah di tengah-tengah masyarakat. Benarkah orang tidak menerima aliran dana bisa juga disebut korupsi? Kan begitu. Kan mestinya ini yang kemudian ada judicial activism yang diputus oleh hakim untuk menyelesaikan kontroversi itu. Nah sayangnya kalau menurut saya sih kontroversi itu tidak selesai. Ya kan? Malah makin melebar. Dengan statement hakim menyatakan bahwa Tom Lembong tidak memiliki mens rea gitu. Yang harusnya kalau tidak memiliki mens rea menurut saya harusnya dibebaskan kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehlah polisi, jaksa, katakanlah sekarang juga KPK itu adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan yang mengemban misi kekuasaan pemerintahan. Katakanlah seperti itu. Tapi ujungnya semuanya kan ada di pengadilan. Kan begitu. Pengadilan yang sebenarnya yang harus kemudian mendudukkan persoalan-persoalan ini secara hukum gitu ya. Jadi kalau selama ini ada politisasi, ada kriminalisasi, ya harusnya dengan putusan ini semua terjawab.
gitu. Tapi sayangnya dari putusan ini juga menurut saya tidak menjawab. Masih menyisakan kontroversi. Masih menyisakan Tadi Pak Huda kontroversi, mengatakan bahwa dari persidangan itu menunjukkan bahwa tidak ada mens rea, tapi dari Kejaksaan Agung protes dengan pernyataan tersebut. Coba kita tampilkan ada rilis tertulis dari Kejaksaan Agung. Kapus Penkum menyebutkan pemirsa bahwa sebetulnya hakim menyatakan Tom tidak menerima uang korupsi, bukan menyatakan tidak memiliki niat jahat. Itu pernyataan dari Kapus Penkum. Nanti teman-teman boleh tampilkan ya pernyataan itu. Saya kembali lagi ke Pak Huda. Dari Kejaksaan Agung mengatakan bukannya tidak ada mens rea, itu tidak dikatakan hakim seperti itu. Tapi yang dikatakan hakim adalah tidak menerima uang hasil korupsi. Iya, mens rea itu kan adalah yang membedakan apakah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi itu sebagai tindak pidana atau bukan. Kayak begitu. Jadi kalau dia tidak menerima aliran dana, tidak memperkaya diri sendiri, apakah kemudian kalau dengan kebijakannya ada orang lain atau satu korporasi yang diperkaya, ini merupakan satu delik atau bukan, itu ditentukan dari mens rea-nya. Gitu. Ini yang tadi saya katakan hakim tidak mampu menyelesaikan ini. Karena misalnya dalam pandangan saya, ya nggak ada orang yang mau melakukan kejahatan apalagi korupsi kalau dia tidak dapatkan keuntungan, kan gitu loh. Berarti Pak Huda tidak memperkaya diri sendiri itu sama dengan tidak memiliki mens rea. Tidak ada niat jahat di situ. Tidak memperkaya diri sendiri artinya tidak ada mens rea buat dia mendapatkan keuntungan atau pertambahan kekayaan dari perbuatan itu. Terus buat apa? Perbuatan itu. Saya lanjutkan sedikit. Tapi misalnya gitu ya, misalnya betul dia tidak memperkaya diri sendiri, tapi dia memperkaya orang lain. Ada afiliasi dengan orang lain, dia keluarganya lah, perusahaannya lah. Misalnya gitu, dia pemegang saham di situ atau keluarganya pemegang saham di perusahaan itu. Dia melakukan persekongkolan, ada permufakatan jahat. Memang dia tidak memperkaya diri sendiri, tapi dia memperkaya diri sendiri secara tidak langsung dengan memperkaya orang lain, dengan memperkaya korporasi. Itu pun tidak ada. Itu pun tidak ada. Okay. Jadi kalau itu tidak ada, jadi menurut saya benarlah kalau disimpulkan bahwa tidak ada mens rea pada yang bersangkutan, gitu ya, kesimpulan nih ya. Baik, gitu. Itu dari Pak Huda ya. Prof Gayus sepakat kalau tidak ada uang yang mengalir ke Tom Lembong secara langsung, itu bisa disimpulkan bahwa tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat di situ. Kita mesti memahami apa arti mens rea, actus reus ya. Mens rea itu diukur dengan strict liability, tanggung jawab mutlak. Apakah ada semua peristiwa itu menyangkut tanggung jawab mutlak tidak dikaitkan dengan pidana. Bagi saya hanya ada dua asas yang patut dipertimbangkan untuk menilai apakah orang ini betul-betul mens rea-nya utuh. Saya mau tanya sekarang, siapa sih yang bisa menentukan mens rea itu apa? Di hati orang loh, di pikiran orang. Bagaimana menentukan itu? Kecuali menggunakan yang disebut sebagai satu bentuk persandingan, ya. Kalau saya menyebutnya mungkin satu hal yang tidak bisa terkait lagi, tapi mutlak memang dia perlu dibebaskan karena dia tidak punya niat. Saya menggunakan pengertian yang diatur pasal 44-46, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Dia dibenarkan dan dimaafkan kalaupun dia melakukan kejahatan atau melanggar hukum. Hanya dua itu. Jadi dua itu saja sempitnya dengan orang memaham sebuah kejahatan tidak ada mens rea. Siapa bisa baca hati orang, niat saya? Mbak tahu niat hati saya sekarang mau tidur misalnya, kan tidak tahu itu. Ukurannya harus ada satu bentuk apa saya sebutnya istilah apa yang mengait. Yang tidak bisa mengait dan cukup utuh untuk mens rea ada dua tadi, hanya dua tadi. Padahal mens rea terjadi di banyak masalah. Yang paling simpel adalah saya mengemudi mobil tanpa berniat membunuh orang, saya menabrak mati. Kelalaian disebutnya. Itu mens rea, ukuran dari niat apa tidak. Orang berkemah, membakar unggun, membakar hutan. Nggak punya niat bakar hutan. Tapi dihukum. Nggak ada mens rea dihukum. Karena apa? Kelalaiannya. Ya, karena ada
hal lain yang terkait, yaitu kelalaian dia sehingga dihukum. Menurut Anda itu juga yang terjadi pada Tom Lembong? Kalau yang saya baca putusan hakim ya itu terjadi. Kalau ukurannya adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 KUHP. Itu menyebutkan bahwa dia memang tidak punya dia itu punya apa tidak punya niat untuk secara melawan hukum mendapat keuntungan dari sebuah perbuatan. Tidak punya niat untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Itu kira-kira mau dipakai ke sana. Tapi saya berdebat sepakat dengan hakim kok dalam hal ini. Ada yang menjadikan tidak utuhnya, tidak mutlaknya mens rea, yaitu keuntungan orang-orang lain. Jaksa melalui BPKP menyebut 400 sekian miliar. Itu kerugian negara. Artinya dia tidak mutlak bahwa dia nggak punya niat kemudian dibebas tidak ada masalah apa-apa. Ada masalah. Merugikan uang negara dengan mens rea yang diajukan. Itu bukan mens rea yang mutlak. Bukan mens rea yang mutlak. Bukan yang mutlak itu. Dia masih terkait dengan masalah yang lain, yaitu merugikan negara sebesar menurut BPKP ini. Masih ada kerugian negara di situ ya. BPKP. Padahal hakim memutus yang 100 sekian miliar. Padahal dia dihitung oleh BPKP itu 400 lebih. Ini beda lagi kasusnya. Ada BPKP hitungannya beda, hakim hitungannya beda. Pak Huda mau menanggapi dulu apa yang disampaikan Prof Gayus? Gini, kan mens rea itu tentu harus dilihat juga kualifikasi deliknya. Ini delik culpa atau delik dolus. Apa itu, Pak? Dolus itu sengaja. Oke. Culpa itu lalai. Oke. Nah, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini delik dolus. Delik sengaja. Jadi nggak mungkin culpanya dalam bentuk lalai. Mens reanya dalam bentuk lalai. Betul kata Prof Gayus bahwa mens rea juga orang juga bisa dihukum kalau dia lalai. Ya. Kan begitu. Tetapi terhadap delik yang memang melarang kelalaian. Sementara ini tujuan perbuatannya adalah memperkaya diri sendiri. Menurut Profesor Satohid, setiap kata kerja di dalam suatu rumusan delik itu artinya sengaja. Apalagi pasal 3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain. Itu hokmer offset namanya. Kesengajaan karena maksud. Jadi dua delik ini adalah delik kesengajaan. Ada ukurannya, maaf ya. Sehingga kemudian, izin Prof. Sehingga kemudian mens reanya, katakanlah begitu, diukur dari apakah ini kategorinya sengaja atau tidak. Termasuk tadi sengaja di dalam memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri melalui memperkaya orang lain untuk memperkaya korporasi. Baik. Sengajanya ke arah sana. Oke, Prof Gayus. Untuk mengukur mens rea dalam artian sengaja atau tidak sengaja adalah motif. Apakah motif ini ditemukan? Bagi saya ditemukan motif ini. Yaitu memang seorang menteri dalam membuat satu kebijakan, bukan kebijaksanaan. Salah orang kebijaksanaan. Kebijakan. Kebijakan itu harus taati. Yang memang sudah ada dari menteri ke menteri itu sudah ada kebijakan, belum berubah. Normanya belum berubah. Harus cari motifnya apa. Nah, motif inilah yang nanti menentukan bahwa memang ini tidak menikmati, tidak punya mens rea, tapi menimbulkan korban keuangan negara, ya, perekonomian negara dari jenis barang yang dipersoalkan. Motif itu yang menentukan apakah ada mens rea atau tidak? Motif itu menentukan, ya. Motifnya apa, Mas Amir, Mas Hari? Apa motif Pak Lembong? Ya, terima kasih. Kami sudah sidang 23 kali. Dan jaksa itu menghadirkan saksi sampai 75 orang saksi. Dan bukti itu sampai 2083 kopian. Bukti elektroniknya 47. Kami hanya 5 saksi ahli. Selama persidangan, tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, bisa kita buka sebetulnya dalam rekaman persidangan, itu terbuka untuk umum. Hanya sederhana, kasus ini sederhana, nggak perlu pintar-pintar amat untuk kasus ini. Sederhana sekali. Di sini ada unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukumnya, dijelaskan 1, 2, 3, 4 oleh hakim. Lalu di sini satu lagi tentang kerugian keuangan negara yang menguntungkan korporasi dalamnya. 2 hal ini aja, sederhana. Kita menjelaskan dengan begitu saja. Nah, dalam perjalanan hakim yang sering dikatakan tidak menyebutkan tentang mens rea itu adalah hakim tidak pernah dalam putusannya itu menjelaskan dalam proses terjadinya perbuatan melawan hukum itu, ya, si terdakwa ini dalam hal ini Tom Lembong
melakukan sesuatu hal. Kalau tadi Prof. Gayus mengatakan tidak bisa dilihat, kalau menurut saya mens rea itu bisa dilihat. Dengan apa? Dengan actus reusnya. Ya, apa actus reusnya itu? Dia misalnya bersekongkol, dia merencanakan, ya. Nanti kalau ini, nanti bagi ini kita atur begini-begini, kamu yang dapat, nanti diam-diam kasih saya ya, atur segala macam. Gitu. Atau hal-hal yang lain lebih canggih lah, gitu. Nah ini tidak ada. Itulah yang kita sebut tidak adanya mens rea itu seperti itu. Nah, dia tidak pernah ketemu dengan si pengusaha-pengusaha ini, dia tidak tahu pengusaha-pengusaha ini, ya. Pengusaha yang ditunjuk sebagai importer tadi itu adalah ditunjuk oleh BUMN, PPI dalam hal ini. Jadi PPI karena tidak sanggup melakukan importasi ini menunjuk pengusaha tersebut. Ya, pengusaha-pengusaha inilah yang menjalankan itu. Nah, menurut hakim terjadi perbuatan melawan hukum nih. Kenapa kok nunjuk pengusaha swasta? Kenapa tidak evaluasi? Kenapa itu? Hal-hal kayak gitu. Nah, sederhana, dalam semua proses itu tidak ada niat jahat dan mens rea-nya si Tom Lembong. Itu sederhana kok. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Ada satu lagi pernyataan dari Bang Edi yang nanti akan jadi pemantik kita di segmen berikutnya. Vonis Tom Lembong bukan kriminalisasi, tetapi kebijakan yang diambil Tom telah merugikan negara, jadi wajar kalau divonis 4,5 tahun penjara. Nanti kita dalami di kubu yang sebelah sini, Bang Edi dan juga Prof. Agus sesaat lagi pemirsa. Baik pemirsa, Bang Edi Hasibuan dalam satu media Anda mengatakan bahwa meski Tom Lembong tidak menerima uang secara langsung, tetapi peran dan tanggung jawabnya dalam kebijakan impor itu sangat strategis dan telah merugikan keuangan negara. Kita munculkan di belakang, sehingga vonis 4,5 tahun itu wajar, bukan kriminalisasi. Penjelasannya bagaimana Bang Edi? Iya, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat ya, apa yang menjadi putusan hakim kemarin memang kalau kita lihat, ada banyak fakta-fakta hukum di dalamnya. Termasuk misalnya dilihat bahwasanya ada fakta hukum memang ini bukanlah merupakan kriminalisasi, ya, karena memang ada kejadiannya. Bahkan tadi Bang Ari juga udah menyebutkan bahwasanya ini sidang sampai 23 kali, ya, dan di situ banyak terungkap yang kalau misalnya kita lihat daripada apa yang disampaikan oleh hakim ya dalam hal ini. Kita harus ingat dalam beberapa referensi yang saya lihat ya, mens rea ini ada dua unsur. Pertama adalah kesengajaan. Kalau misalnya kita lihat memang di dalam penjelasan hakim kemarin adalah tidak ada mens rea bahwasanya memang Tom Lembong akan menguntungkan dirinya. Tidak ada di situ. Tetapi harus kita lihat unsur yang lain adalah ada namanya kelalaian dalam kesengajaan. Kelalaian dalam kesengajaan. Itu dijelaskan bahwasanya kalau kita lihat adalah ada kelalaian. Kemudian ada yang disengaja. Kelalaian yang disengaja di sini. Jadi kalau kita lihat adalah memang ada kelalaian, termasuk misalnya memberikan izin di dalam izin impor gula. Sebetulnya pada saat itu kalau kita lihat dari fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh hakim bahwasanya tidak boleh pada saat itu di dalam 2 Mei itu. Tetapi malah dikeluarkan izin itu sehingga itulah mungkin ya yang menurut kami pengamati adalah inilah yang menjadi fakta hukum bahwasanya ada namanya mens rea di dalam hal menerbitkan ya Kebijakan. Iya, kebijakan ya. Tadi saya lihat Prof. Gayus sudah menyampaikan bahwasanya inilah merupakan kebijakan sehingga ini menimbulkan kerugian kepada negara. Bahkan menguntungkan sejumlah perusahaan ya. Saya kira di situ ada 10 perusahaan kemudian inilah yang diuntungkan ya. Atas dasar ini maka hakim lalu kalau kita lihat dalam putusan memberikan suatu putusan bahwasanya merugikan negara kemudian menguntungkan banyak perusahaan. Jadi ini sebetulnya kelalaian dalam membuat kebijakan yang salah, kebijakannya yang ya, salah. Harusnya kalau menurut pandangan kami adalah kalau memang itu ada kelalaian, ini kan waktunya agak panjang ya, bisa merubah kebijakan ini kemudian. Kalau memang itu lalai, kan makanya tadi saya sampaikan ada 2 unsur tadi. Satu adalah kesengajaan, memang tidak ada kalau kita lihat ya di dalam kesengajaan memberikan suatu menguntungkan ya. Tetapi dia lihat dari unsur lain adalah ada kelalaian yang disengaja ya. Jadi mungkin itulah yang menjadi
dasar ya hakim ya. Kelalaian yang disengaja. Coba Prof. Iya. Agus, bagaimana? Ada tidak itu Prof? Kelalaian yang disengaja itu? Ini nggak Maksudnya baru, gimana? nggak baru. Nggak baru, ada. Ini yang betul, ada. ada. Ya, Prof ya. Oke. Nanti saya uraikan. Agus Surono gimana Saya ingin pendapatnya? membedakan antara mens rea dengan Strafzonderschuld yang tadi disampaikan oleh Pak Khairuddin itu berbeda. Dengan schuld itu sangat berbeda. Sama nanti ada lagi yang namanya actus reus yang sifatnya serabar yang menyimpang dari asas normatif. Mens rea itu niat jahat. Bisa nggak kita ngukur? Nggak bisa. Yang bisa dinilai adalah actus reus yang sifatnya serabar. Maksudnya adalah perbuatan nyata yang sifatnya bisa dipidana. Karena apa? Karena merupakan perbuatan melawan hukum. Anda sama ya dengan Prof. Gayus ya? Sebentar dulu, saya Sama jelaskan. tidak? Poinnya? Poinnya Mens rea adalah mens rea itu tidak bisa dinilai, yang bisa dinilai, makanya di dalam hukum pidana itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apa? Perbuatan nyatanya. Oleh karena itu maka di dalam konteks perbuatan yang nyata itu tadi, itu di dalam pasal 2 ayat 1 itu normanya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum. Itulah yang dilarang di dalam norma pasal 2 ayat 1. Perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya orang lain secara melawan hukum atau memperkaya korporasi secara melawan hukum. Melawan hukum di situ. Nah, di dalam unsur-unsur pasal 21 maupun pasal 3 dalam ranah pidana yang dibuktikan apa? Yang dibuktikan adalah yang namanya bestandelen delik, yaitu unsur-unsur yang sifatnya eksplisit yang tadi saya sampaikan. Unsur pasal 2-nya ayat 1 dibuktikan, unsur pasal 3-nya juga demikian. Yang elementen delik tidak dibuktikan. Sehingga menurut pendapat saya tidak menilai putusan hakim. Saya tidak punya kewenangan untuk menilai putusan hakim. Yang punya kewenangan untuk menilai putusan hakim tingkat pertama adalah nanti pengadilan pada tingkat banding, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya berpendapat bahwa menurut pendapat saya atas apa putusan hakim, hakim menganggap bahwa jaksa mampu membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa. Oke. Ya, itulah yang kemudian akhirnya hakim berpendapat putusannya adalah demikian. Karena menurut hakim itu jaksa mampu untuk membuktikan. Karena yang mempunyai kewajiban membuktikan dakwaan jaksa siapa? Dakwaan adalah jaksa. Jaksa penuntut umum. Ke Pak Huda dulu, baru nanti ke Prof. Gayus. Pak Huda tadi mau menanggapi. Ya, mens rea bahasa Latin, schuld bahasa Belanda, bahasa Indonesia kesalahan. Jadi apa bedanya? Mohon maaf, saya berbeda itu. Saya berbeda jadi sekali. Saya disertasi saya soal itu soalnya. Ya. Disertasi saya soal kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Ya. Jadi saya riset, saya meneliti dan sudah diujikan tentang kesalahan yang saya tulis ya. Artinya tentang kesalahan yang saya tulis. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, betul yang dibuktikan adalah actus reus. Tapi syarat untuk membidana actus reus plus mens rea. Jadi bedakan antara yang dibuktikan dengan syarat untuk menjatuhkan pidana. Actus reus adalah perbuatan yang dilarang, strafbar. Tadi beliau menyebutnya misalnya strafbar feit. Terdiri dari unsur-unsur. Kan itu yang dibuktikan perbuatannya. Tapi untuk bisa memidana tidak cukup perbuatannya saja. Harus ada kesalahannya. Harus ada schuldnya. Harus ada mens rea-nya gitu loh. Paket gitu maksud Pak Huda ya. Ya, itu konsekuensi dari diterimanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang sekarang juga ada di dalam KUHP yang baru. Ya. Kan begitu. Jadi ini bukan cerita baru gitu ya. Baik. Dan jangan lupa juga ya, ini kita membahas kasus tindak pidana korupsi. Ya. Dalam tindak pidana korupsi, ini tindakan extraordinary crime. Di situ deliknya menjadi delik material, pasal 2 dan pasal 3 itu. Jadi kesengajaan itu ya, yang kita sepakatin sebagai mens rea tadi, itu wajib ada. Tidak pernah ada kasus korupsi di dunia manapun nggak sengaja tiba-tiba dia korupsi gitu, nggak sengaja gitu. Jadi jangan dicampur adukan dengan pidana umum. Oke. Poinnya sudah dapat, Prof. Gayus. Sebelum saya menyampaikan motif yang digunakan dalam putusan hakim terhadap kesalahan Pak Lembong ini,
saya menggambarkan mengenai apa itu mens rea yang mutlak. Mens rea mutlak itu hanya ada pada pasal tentu tipikor tidak beda dengan umum dalam hal-hal tanggung jawab secara hukum. Itu disebutkan kalau alasan pemaaf itu mutlak, dimaafkan dia karena dia memang masih di bawah umur. Oh, dia orang yang tidak waras, berbuat apapun melanggar hukum, punya atau tidak punya mens rea, kemudian merusak rumah juga dibenarkan demi keselamatan penghuni rumah kalau terjadi adanya asap yang luar. Itu hanya contoh kecil ya, sehingga cuma itu yang mutlak. Tetapi kalau ya di luar itu kan ada kealpaan, ada kelalaian, nah, seperti itu. Jadi mens rea itu berada di mana-mana. Jangan dianggap itu satu pandangan yang sempit ya, narrow sense ya, bukan. Itu broad science untuk mens rea. Nah, apa motifnya? Saya mengikuti putusan hakim menyatakan bahwa ada rapat koordinasi antara antara terdakwa dengan Menteri BUMN pada bulan Mei 2023 ya tidak salah. Di mana disebutkan stok gula itu masih cukup, ada 240.000 sekian ton. Itu terdakwanya belum jadi menteri. Mei 2015 itu terdakwa belum jadi menteri. Ya, ini menyangkut apa yang disebut oleh hakim ya, bahwa itu motif bagi saya melawan itu, karena itu sudah ditentukan, disepakati dalam rapat koordinasi itu. Nah, ini motif yang dicari. Kenapa melawan putusan rapat koordinasi Mei tadi? Oke. Ya, itu saya mau tanggapi boleh, sedikit. Mas Ari boleh tanggapi karena ini terkait dengan fakta persidangan ya. Nanti kita akan tanggapi, tapi kita jeda lagi pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat. Ada motif melawan hukum yang dilakukan oleh Tom Lembong. Tadi disampaikan oleh Prof. Gayus pada saat rapat koordinasi pada tahun 2015 yang sebetulnya pada rapat itu mengatakan Indonesia dalam kondisi surplus gula, tidak perlu mengimpor gula, tapi ternyata Pak Lembong tetap mengimpor gula. Itu apa tanggapan dari Mas Ari? Ya, itu salah. Jadi pada waktu Mei 2015 Tom Lembong belum jadi menteri. Dan pemahaman di situ bukan pemahaman surplus, itu juga salah tuh. Bahwa saat itu, Mei itu, kita memiliki stok gula. Memiliki stok gula untuk 3 bulan ke depan. Itu ada bunyinya, ada notulensinya. Jadi yang mengatakan bahwa kita ini pernah surplus gula, nggak ada. Boleh dicek di mana aja. Dari zaman kapan sampai zaman sekarang kita nggak pernah surplus gula. Itu bohong, salah itu. Harus kita katakan. Yang ada kita punya buffer stok yang akan digunakan 3 bulan ke depan. Pada waktu Pak Tom masuk bulan Agustus, ini sudah habis. Ya? Stok 3 bulan itu? Sudah habis stok 3 bulan ini. Disinilah terjadi proses dia menyiapkan untuk melakukan antisipasi. Jangan sampai gula ini tidak langka, lalu harga melonjak, lalu masyarakat jadi panik. Itu dilakukan oleh Pak Tom. Nah, saya tertarik dari yang disampaikan oleh Bang Edi, ya Bang. Jadi begini Bang, perbuatan melawan hukum itu, tolong saya dikoreksi Prof kalau saya salah, itu tidak mesti harus pidana. Ya, perbuatan melawan hukum itu bisa menjadi ranah perdata, bisa menjadi ranah administrasi negara, dan bisa menjadi pidana. Apabila perbuatan melawan hukum itu ada mens rea. Gitu. Saya juga menyampaikan yang disampaikan Prof Gayus. Menurut saya, mens rea itu bisa kita buktikan. Dan selama ini dalam perkara-perkara lain bisa terbukti mens rea itu. Bagaimana cara membuktikannya? Itu tadi, dalam kegiatan-kegiatan dia sebelum melakukan kejahatan tadi. Dia berkumpul, dia melakukan rundingan, lalu dia sudah mengatur-ngatur, ini kamu dapat ini, kamu nanti bagi saya segala macam. Itulah namanya niat jahat. Mens rea itu seperti itu. Jadi bisa terukur. Nah, yang dimaknai dalam persidangan ini tidak ada itu. Tidak ada proses itu. Dan hakim mengakui tidak ada. Yang ada adalah Pak Tom Lembong ini melakukan impor gula segala macam ini, menurut hakim ini adalah perbuatan melawan hukum 1, 2, 3, 4, 5.
semua pertanyaan-pertanyaan hakim tadi, statement-statement hakim tadi dapat kami jawab. Dan jawabnya itu bagaimana? Dengan fakta persidangan. Baik. Hadirnya saksi-saksi, hadirnya ahli-ahli, gitu, seperti itu. Ini apa rapat koordinasi yang merupakan kebijakan, bukan kebijaksanaan. Ini penting. Ini bukan surplus stok. Jadi stok gula yang dianggap kurang kemudian itu kan perlu dipersoalkan. Apa? Ini pengadilan bukan saya. Ini hakim mutus seperti ini. hakim, Ya, artinya kan sudah dibahas di pengadilan. Ya tentu Sudah. Ya, sudah kan? Artinya itu sudah dibahas menjadi putusan. Oke. Kita bisa melawan hakim. Itulah putusannya salah. Oh, enggak bisa ya. Iya, itu kami punya hak untuk mengatakan salah. Iya. Karena dalam fakta persidangan sudah dibahas bahwa itu bukan surplus. Tapi ini itu buffer stock. putusan, kalau putusan haknya itu ada di banding nanti. Boleh, kita boleh Bukan di luar. membanding, tetapi kami yang hadir di persidangan dengan tegas mengatakan itu salah. Itu hak kami. Silakan. Tapi hakim sudah memutus, ada instrumennya banding kasasi. Kami Jangan- lakukan. Baik. Ya di sana. Ya, kami lakukan. Kalau udah dilakukan mengakui berarti ini. Enggak ini. mengakui. Kami tidak, justru kita banding gimana logikanya? Kita Mengakui. banding kok mengakui. Mengakui salah. Oh enggak, ini kacau lagi nih. Oh, enggak kacau. Kalau kita banding melakukan Saya salah memaklumi gimana? lah, Anda ini kan Cara berpikirnya kan Anda ini terbalik kan ini. advokatnya. Saya menerima Bukan. kecewa, malu, itu Saya pasti. justru malu kalau ada hakim yang tidak memiliki konsep pemahaman hukum. Bagaimana Memaklumkan hakim seperti itu. Karena dia menganggap ini tidak adil, itu kan? Bukan. Ini nggak- jadi apa? kalau Tidak tidak sesuai adil? fakta persidangan. Tidak hanya itu. Mengelabui fakta persidangan. Buktikannya gimana? Kita buka fakta persidangan. Disebutkan nggak bahwa itu surplus? Ada nggak ahli yang hadir mengatakan? Nanti itu di sidang. Sederhana aja nih Di sekarang sini ya. tidak bilang Kita nggak surplus. usah pakai, Di sini nggak usah pakai berdebat. stop. Oke. Tunjukkan Stop. satu bukti bahwa kita pernah surplus. Itu di pengadilan nanti. Enggak, itu nanti. semua Baik. nalar umum. Tidak Semua bisa bisa. dibuktikan. Umum ini- Indonesia tidak pernah surplus gula. Pendapatnya masing-masing. Enggak, bukan pendapat, data. Baik. Data Baik, yang mana? baik, Data baik. statistik. Oke. Kok bisa kalah? Saya sedikit. Kalau Kok bisa misalnya kalah? Itulah hakimnya salah. Nggak bisa. Ya. Bisa. Apa yang tadi saya sampaikan sebetulnya ini kan memang apa yang menjadi fakta-fakta persidangan. Ya, betul. Itu disampaikan oleh hakim. Kemudian hakim menyebutkan bahwasanya mereka lalu memberikan putusan bahwa karena memang ada pada saat itu dilarang untuk melakukan impor gula, tapi masih dilakukan. Padahal pada saat itu katanya hakim di dalam apa? Bahwasanya itu tidak boleh karena memang masih banyak apa namanya? Masih cukup ya. Kemudian lagi lalu Itu bulan Mei. Iya. Kemudian Mengimportnya Agustus. iya, kemudian hakim juga menjelaskan bahwa harusnya ketika misalnya ada kebijakan ini, ada masukan-masukan dari bawah atau kan memang sudah melakukan koordinasi ya. Mungkin atas dasar itulah tadi maka hakim memberikan putusan untuk putusan penjara itu 4,5 tahun. Oke. Mungkin itu yang Ya. pemikiran saya soal itu. Baik, Saya Prof. Agus. nambahkan gitu ya. Jadi gini, enggak ada hal yang tadi disampaikan itu bahwa putusan pengadilan tingkat pertama salah. Saya mungkin koreksi beginilah. Ada satu asas hukum yang saya kira res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan pengadilan dianggap benar sebelum ada putusan yang mengoreksi atas putusan itu. Nah, ranah yang bisa ditempuh yang saya yakin dua-duanya kalau saya melihat di berbagai informasi di media itu dua-duanya akan mengajukan upaya hukum banding. Saya kira nanti kita nilai saja ya endingnya apakah hanya sampai banding saja atau sampai kemudian putusan di tingkat kasasi. Kalau sampai pada putusan tingkat kasasi maka itulah putusan yang sudah inkrah yang berkekuatan hukum tetap. Apapun putusannya kita harus hormati. Saya kira kita tidak bisa dalam kapasitas di forum ini untuk memvonis putusan. Ini menurut pendapat saya izin. Makanya saya sekali lagi tadi saya berhati-hati betul. Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai putusan hakim. Karena bukan kewenangan saya. Prof. Gayus dalam forum ini juga tidak punya kapasitas kewenangan untuk menilai putusan hakim. Hanya berpendapat. Ini begini-begini. Itulah yang kemudian kita menyampaikan pendapat dalam forum yang saya kira ini Saya malah tidak berpendapat. Saya mengutip putusan. Oke, Saya tidak berpendapat. Saya mengutip putusan. Oke, Ya, mengutip Jadi putusan. saya poin kecil aja Mbak mengenai melawan hukum ya. Karena dari pertimbangan yang saya baca mulai dari halaman 1300 ya Bang mengenai melawan hukum itu semuanya terkait dengan perbuatan kalau beliau mengatakan kebijakan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Kan begitu.
tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, tidak melakukan pertimbangan secara komprehensif segala macam. Sebenarnya kalau dari segi hukum pidana, melawan hukum yang seperti itu harusnya masuk ke pasal 3. Penyalahgunaan kewenangan, kan begitu loh. Jadi di sini saja sudah, kalaupun benar itu melawan hukum dari segi hukum pidana, hakim juga keliru di dalam memaknai melawan hukum di sini. Karena perbuatan itu sepenuhnya kita tidak bisa menyalahkan hakim sebagai pejabat. Tidak bisa menyalahkan hakim. Nanti upaya kita untuk menuju kesalahan hakim, saya kira beda, Prof. Ketika kita nanti menilai putusan bandingkah atau putusan kasasikah dengan yang kita bicarakan sekarang, kan belum ada putusan bandingnya. Yang kita bicarakan sekarang kan putusan yang sudah diputuskan, kan gitu. Yang berlaku, yang sekarang. Semua kita punya sebelum hak. ada banding ya menyatakan itu keliru atau menyatakan itu benar, kan semua kita punya hak. Gitu loh. Jadi jangan dianggap pakar hukum. Saya ingin menunjukkan potret keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini ya. Salah satunya adalah mengatakan bahwa ketika pejabat divonis karena kesalahan kebijakan yang ia ambil, apakah ini nantinya, ini kan awam ya, karena awam ya, masyarakat mengatakan bahwa apakah nanti ini tidak khawatir semakin banyak orang yang takut untuk menjadi pejabat, karena kalau membuat keputusan yang salah, kebijakan yang salah bisa dipidana. Kemudian tadi soal yang ekonomi kapitalis katanya, banyak yang mengatakan bahwa wah kalau dipidana karena menganut ekonomi kapitalis, berapa banyak nanti orang yang bisa dipenjara karena hal itu. Nanti kita akan bahas 2 poin itu ya, supaya pembahasan kita maju di segmen terakhir. Pemirsa tetap di Kontroversi. Prof. Surono, yang juga banyak dikritisi dari putusan hakim adalah soal putusan Tom Lembong, alasan Tom Lembong menganut sistem ekonomi kapitalis dibandingkan ekonomi Pancasila. Masuk akalkah pertimbangannya atau alasan ini? Kalau saya lebih cenderung bahwa pertimbangannya adalah pertimbangan berkaitan dengan persoalan pemenuhan unsurnya saja. Jadi tidak perlu kemudian dikaitkan dengan sistem ekonominya, meskipun kita mengetahui bahwa kita adalah Pancasilais, karena kebetulan saya juga dari Universitas Pancasila begitu. Yang kedua yang saya sampaikan, memang seorang pejabat itu harus prudent, harus hati-hati, betul, cermat ketika ingin melaksanakan suatu kebijakan agar kebijakan itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa harus melakukan perbuatan melawan hukum. Saya kira demikian. Oke. Dari Mas Ari, ketika ada pertimbangan alasannya adalah karena Pak Tom Lembong melakukan kebijakan yang mengedepankan ekonomi kapitalis dari kuasa hukum, gimana? Ya, makanya kita harus sudah mulai belajar bahwa kita tidak boleh lagi terpaku dengan cara berpikir lama. Tadi disampaikan bahwa wah hakim pasti benar, ini pasti benar, yang sifatnya normatif dan lip service. Profesor Mahfud, seorang yang punya integritas, tegas-tegas mengatakan putusan ini salah. Bagaimana dia coba menuangkan kalimat ekonomi kapitalis, sedangkan itu tidak pernah dibahas dalam persidangan. Dari mana dia bisa ide itu? Dan salah lagi pemahamannya. Jadi seakan-akan yang melakukan impor itu adalah kapitalis. Sampai sekarang kita ini impor terus loh, gitu. Lalu kita menggunakan koperasi, Pak Tom Lembong menggunakan koperasi, tidak Pancasilais. Bagaimana? Itu yang betul-betul salah, dan kita mendiamkan saja dengan apa namanya cara berpikir, ya hakim kita anggap benar. Kita harus berhenti berpikir seperti itu, ya. Karena begini ya, dampak putusan ini luar biasa besarnya. Saya sepakat bahwa pejabat-pejabat itu harus prudent, mengambil keputusan, kebijakan harus hati-hati, betul. Tapi bukan berarti tidak mengambil keputusan. Dia harus mengambil keputusan. Dia harus mengambil kebijakan. Pada saat-saat tertentu, dia harus mengambil diskresi, harus berani. Selama dia tidak punya interest pribadi, tidak punya kepentingan untuk dia, kelompoknya, atau siapa-siapa ya temannya dia, maka jangan ada yang dikhawatirkan. Tapi dengan putusan yang Tom Lembong, semua pejabat akan sangat takut mengambil diskresi. Dan ini bahaya buat negara kita. Nah, itulah harapan kita kepada hakim nanti pengadilan tinggi, tolong dibuka nih fakta persidangan. Jangan hanya baca resume sidang. Karena resume sidang kita tahulah banyak sekali terjadi penyelundupan hukum. Tapi fakta persidangan bisa dibuka, ditampilkan lagi, dilihat lagi nih. Saksi A mengatakan apa, saksi B mengatakan apa, ahli mengatakan apa. Sehingga ketika hakim mengambil keputusan, dia betul-betul lengkap.
tidak asumsi-asumsi lagi. Dan jangan lagi muncul ekonomi kapitalis. Itu bahaya sekali. Pengadilan tinggi yang akan menjadi babak berikutnya ini Bang Edi akan mengoreksi vonis dari Tom Lembong? Tentunya memang kan saat ini saya kira banding ya. Baik dari pengacara saya kira Bang Ari sudah mengajukan banding. Kemudian jaksa juga saya kira sudah menunjukkan banding yang sama ya. Nanti akan kita lihat di dalam pengadilan tinggi nanti akan lihat mana sebetulnya putusan ini seberapa benar gak? Karena ini akan dilihat. Dan ini saat ini kalau kita lihat banyak sekali masyarakat memberikan sorotan ya terhadap kasus ini ya. Kemudian kita juga harus paham bahwa memang tidak mudah untuk menjadi pejabat itu. Tidak mudah. Risikonya sangat tinggi. Tetapi di sini adalah perlu kehati-hatian. Setiap pejabat negara harus hati-hati di dalam memberikan suatu putusan. Termasuk tadi kalau kita lihat ada impor impor gula yang sampai merugikan negara sampai 190 miliar ya. Tentu ini memang kalau tidak hati-hati ini membahayakan terhadap kerugian negara. Dan Bang Edi masih tadi ya, kelalaian dalam kesengajaan. Masih ya. Oke. Prof Gayus. Ya, saya tidak merasa lebih pintar dari hakim yang memutus ini. Apalagi mereduksi kewenangannya dengan pikiran konvensional. Tidak begitu. Ini negara hukum. Yang berlaku masih otoritas-otoritas hukum. Otoritas pemutusan sebuah perkara. Ya, tidak boleh kita mengatakan hakim pasti benar itu salah. Tidak begitu. Itu asas negara hukum, bukan negara kekuasaan yang semua dianggap benar atau salah menurut pikirannya sendiri. Ada mekanisme yang diatur, ada instrumen diatur. Kalaupun salah soal ekonomi apapun, nanti ada dilanjut. Nanti kalau jaksa kemudian menggunakan haknya, kasasi demi kepentingan umum, apa salah? Nanti jaksa mengada-ngada lagi instrumen yang baru. Itu sudah atur undang-undang. Jadi bagi saya, mari kita hormati hukum. Kalau kita sebagai intelektual, ya kita sebagai bangsa yang mempunyai keyakinan negara hukum ini tetap harus menjadi negara hukum. Harus menghormati. Jangan merasa pintar lebih dari hakim atau merasa lebih kuno. Tidak. Kita semua mengharapkan negara hukum itu sudah dijalankan. Ada mekanisme, ada instrumen kemanapun. Ada PK. Yang terakhir, ada kasasi demi kepentingan umum. Jaksa masih punya hak itu, walaupun sudah selesai. Ini itu. Ada hak lagi itu. Prof, ada satu hal yang ingin saya tanyakan tadi soal perbedaan hitungan kerugian negara. Tadi sempat Prof singgung juga. Antara kejaksaan dengan hakim yang akhirnya membuat perhitungannya sendiri. Itu bisa demikian ya, Prof? Hakim membuat hitungan hakim sendiri. Punya kewenangan yang luas sesuai dengan apa yang diyakini oleh hakim. Hakim punya keyakinan. Hakim juga ahli menghitung dia. Ya jangan salahkan hakim terus lah ya. Dia jago menghitung. Marah boleh marah. Juga dia. Ya, marah boleh marah, malu boleh malu sebagai orang yang kalah. Kalau bisa hakim bisa masak juga. Jangan ini ya begitu. Orang kalah ya begini, malu. Kami tidak pernah kalah. Ya tapi kami tidak pernah merasa kalah. Kami sudah menang. Ya inilah. Kami cuma menegakkan kebenaran. Lihat sendiri, dengar sendiri. 200 juta. Orang juga melihat sendiri. Bagaimana seorang mantan hakim agung pendapatnya tidak memiliki dasar hukum. Wah ini pribadi. Iya. Ini nggak benar ini. Kita hentikan ya, kita hentikan ya. Kita taati hukum lah, melek hukum lah. Satu menit terakhir, Pak Huda belum ngomong tadi. Dari 1561 halaman cerita tentang ekonomi kapitalis separagraf itu aja. Ya. Artinya ini apa? bukan impor gula, ini impor ide. Hakim memutus di luar dari fakta-fakta persidangan. Ini yang bagi saya ya, ini sesuatu hal yang harus menjadi perhatian betul nanti kalau misalnya diperiksa di tingkat banding. Tentu hakim pengetahuan pribadinya aja nggak boleh dia pakai. Yang boleh dia pakai adalah fakta persidangan. Jadi saya baca 1561 halaman itu, cuma separagraf itu aja tiba-tiba muncul ekonomi kapitalis gitu. Dan itu kan disederhanakan pada persoalan impor. Wangsit itu, wangsit. Nah ini yang menurut saya ya, kalau kemudian selama ini tadi beliau mengatakan tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi, karena begitu ya. Tapi kalau dilihat bahwa ini ada impor ide, ada fakta di luar fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan hakim, berarti ada yang meng-create nih di belakang hakim. Ya itu udah ada babak berikutnya ya. Ada babak berikutnya. Baik, tapi sekali. Ada suatu aturan mohon maaf, menghalang-halangi proses hukum sekarang sedang berjalan ini. Ya jangan menghalang-halangi proses hukum dengan
suapan-suapan Kita yang kawal babak berikutnya di Kita pengadilan tunggu tinggi ya. saja Masing-masing banding sedang dan mengajukan seterusnya. banding. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih atas perdebatan yang terjadi malam hari ini. Analisanya terima kasih sudah berbagi pandangan dan pemirsa. Demikian akhir dari kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.